Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Khotimah, semester 3B Keperawatan dari LPM Generasi ke-8. Di sini saya sebagai host Tasbeku yang akan dibawakan oleh Kak Muafiatun Novitasari dari semester 5 Kebidanan LPM Generasi ke-7. Baik Kak, boleh disampaikan sekilas mengenai buku yang akan Kakak bedah? Jadi di Kotim kali ini saya akan membedah buku yang berjudul ASI eksklusif dan juga laktasi. Secara garis besar, buku ini membahas mengenai ASI eksklusif, mulai dari definisi, komposisi, manfaat, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari laktasi sendiri juga disebutkan mengenai definisinya, kemudian masalah apa sih yang dialami ibu-ibu saat menyusui itu. Di dalam buku ini dijelaskan secara rinci. Mungkin itu. Baik, selanjutnya mari kita simak bedah buku dari Kak Muafiatun Novitasari. Ya, baiklah, saya mulai untuk bedah buku kali ini. Yang pertama mengenai identitas buku. Jadi judul buku ini adalah eksklusif dan juga laktasi. Buku ini ditulis oleh Ibu Anin Ajeng Rahmawati, SSCMKes, dan Ibu Devi Endar Saraswati, SSCMKes. Beliau ini merupakan dosen dari Stikes Iksada Bojonegoro, Prodi Kebidanan. Kemudian ISBN-nya tertera, cetakan pertamanya pada tahun 2019, jumlah halamannya 39 halaman, diterbitkan oleh Strada Press. Di dalam buku ini terdapat 3 bab. Yang pertama, bab pertama ini berisi tentang konsep ASI eksklusif, bab kedua mengenai konsep laktasi, dan bab yang ketiga mengenai penutup. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, konsep ASI eksklusif. Di sini penulis menyampaikan mengenai definisi ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif sendiri merupakan makanan satu-satunya yang sempurna untuk menjamin tumbuh dan kembang bayi pada 6 bulan pertama. Kemudian menurut WHO, ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan apapun, baik itu susu formula, jeruk, ataupun tambahan makanan lain sebelum bayi mencapai usia 6 bulan. Kemudian komposisi dari ASI. ASI mengandung lemak. Kandungan lemak di sini sangat tinggi dibandingkan dengan susu formula. Kandungan lemak yang tinggi ini digunakan untuk pertumbuhan otak pada bayi. Kemudian karbohidrat berupa laktosa, yaitu karbohidrat utama yang terdapat dalam ASI, berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian ada protein. ASI juga mengandung protein yang khusus untuk pertumbuhan bayi. Lalu ada vitamin dan mineral. Vitamin yang terkandung berupa D, E, dan juga K. Kemudian mineral yang terkandung dalam ASI ini sudah sangat lengkap tentunya. Lalu ada faktor pelindung dalam ASI, yaitu berupa sel darah putih atau imunoglobulin untuk menjaga kekebalan tubuh bayi dan juga antibodi bagi bayi. Di dalam buku ini disampaikan juga mengenai manfaat ASI eksklusif, sangat banyak. Yang pertama mengenai manfaat bagi bayi. Di sini komposisinya sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian ASI juga mengandung zat pelindung yang tadi saya sampaikan berupa sel darah putih. Kemudian perkembangan psikomotorik lebih cepat, menunjang perkembangan kognitif, kemudian memperkuat ikatan batin antara ibu dan bayi, karena ketika ibu menyusui akan ada bonding attachment antara ibu dan bayi. Kemudian dasar untuk perkembangan kepribadian yang percaya diri. Lalu manfaat bagi ibu. Di sini yang pertama mencegah perdarahan pasca persalinan, kemudian mencegah anemia defisiensi zat besi, lalu mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil, kemudian menunda kesuburan atau sebagai KB alami yaitu KB mal, kemudian menimbulkan perasaan dibutuhkan, jadi ibu merasa bahwa dia dibutuhkan oleh bayinya. Lalu mengurangi kemungkinan adanya kanker payudara dan juga ovarium. Kita lanjutkan manfaat bagi keluarga, yaitu mudah pembeliannya, menghemat biaya karena keluarga tidak usah memikirkan untuk membeli peralatan menyusui seperti DOT ataupun susu formula. Kemudian menghemat pengeluaran keluarga. Manfaat bagi negara sendiri ini menurunkan angka kesakitan dan juga kematian pada anak atau bayi. Kemudian mengurangi subsidi untuk rumah sakit, mengurangi devisa untuk pembelian susu formula, serta meningkatkan kualitas generasi penerus. Lalu di bab pertama juga disampaikan mengenai pengelompokan ASI eksklusif. Di sini ada 3. Yang pertama stadium 1, yaitu kolostrum. Kolostrum ini adalah cairan pertama yang disekresikan oleh kelenjar payudara, biasanya dikeluarkan pada hari ke-1 sampai ke-4 pasca persalinan.
Kemudian stadium 2 adalah ASI peralihan, yaitu diproduksi pada hari keempat sampai hari ke-10. Ini adalah masa di mana ASI dari kolostrum berubah menjadi ASI matang. Kemudian stadium 3 yaitu ASI matur atau matang, diproduksi pada hari ke-10 sampai seterusnya. Kemudian fisiologi pengeluaran ASI. Setelah ibu melahirkan, plasenta terlepas, kemudian estrogen dan juga progesteron ibu ini menurun, tetapi pada hormon prolaktin ini tetap tinggi. Nah, hormon prolaktinlah ini yang bisa mensekresi ASI. Ketika bayi melakukan hisapan, di sini akan merangsang hormon prolaktin untuk keluar dari hipofise sehingga ASI bisa disekresikan semakin lancar atau pengeluaran ASI ibu semakin banyak. Lalu di buku ini juga dijelaskan mengenai keunggulan ASI eksklusif dan juga susu formula. Jadi secara garis besar dalam semua aspek baik komposisi, nutrisi, pencernaan, kemudian kebutuhan, ekonomi, kebersihan dan juga kebaikan ibu, tentunya ASI ini jauh lebih unggul ya dibandingkan susu formula itu sendiri. Lalu di sini juga penulis menyampaikan cara pemberian ASI. Biasanya ibu-ibu ini masih cukup bingung ya saat memberikan ASI. Di sini teks pertama sampai terakhir dijelaskan secara rinci. Yang pertama itu ibu diminta untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, kemudian peras sedikit ASI dan juga oleskan pada daerah puting atau areola agar tidak terjadi lecet saat ibu menyusui dan sebagai disinfektan alami ya. Kemudian ibu diminta untuk duduk atau berbaring dengan santai, posisi ibu sangat nyaman, senyaman mungkin untuk ibu. Kemudian bayi diletakkan menghadap ibu dan sanggah seluruh tubuh bayi, jadi dari kepala, tubuh dan juga kaki disanggah ya. Kemudian dekatkan badan bayi kepada ibu. Jangan ibu yang membungkuk kepada bayi, tetapi dekatkan bayi ke tubuh ibu. Kemudian segera dekatkan bayi ke payudara ketika mulut bayi sudah merespon untuk membuka. Jadi ketika bayi sudah membuka mulut, langsung masukkan seluruh daerah puting dan juga sebagian besar dari areola mama ke dalam mulut bayi. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai cara menyimpan ASI yang baik dan benar. Biasanya ini para ibu-ibu yang bekerja sangat kesulitan untuk bagaimana sih cara pemberian ASI atau menyimpan ASI dengan baik dan benar ya. Ini sudah dijelaskan dengan cara sangat rinci. Lalu di sini juga ada beberapa posisi menyusui yang dapat dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah. Ada 4 posisi. Yang pertama posisi cradle atau klasik. Ini ibu duduk santai seperti biasa. Kemudian bayi dipangku di ibu. Lalu ada posisi cradle hold, ada posisi tunggal dan juga posisi tidur miring. Ini biasanya kalau tidur miring ini pada ibu yang lelah ya bisa dipraktekkan. Kita langsung ke bab yang kedua mengenai konsep laktasi. Jadi laktasi sendiri merupakan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan juga menelan ASI. Masa laktasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan juga meneruskan pemberian ASI sampai usia 6 bulan. Sampai usia 2 tahun maksud saya. Kemudian masalah-masalah dalam laktasi ini cukup banyak, yaitu kurang atau salahnya informasi. Jadi ada informasi bahwa susu formula ini lebih baik daripada ASI, itu merupakan salah satu informasi yang kurang tepat ya. Kemudian puting susu ibu yang datar atau terbenam, kemudian puting lecet, puting melesat atau masuk ke dalam, payudara bengkak, akses payudara, kemudian sindrom ASI kurang, bayi sering menangis, kemudian bayi bingung puting. Ini bisa dikarenakan ibu yang melakukan ASI eksklusif dicampur dengan pemberian susu formula menggunakan DOT. Ini bisa menyebabkan bayi bingung puting. Kemudian bayi prematur, bayi kuning atau iteran, bayi kembar, bayi sakit, sumbing, kemudian bayi dengan lidah pendek, ini jarang banget terjadinya ya. Kemudian bayi yang memerlukan perawatan khusus. Di sini juga disampaikan mengenai stadium laktasi. Ada 3, yaitu kolostrum. Jadi yang sudah saya sampaikan, kolostrum ini biasanya berwarna kuning, kekuningan. Ini mengandung banyak protein yang dan juga sebagai obat pencair alami agar mekonium yang ada di dalam pencernaan bayi ini bisa keluar. Kemudian yang kedua yaitu ASI transisi atau peralihan. Lalu yang ketiga ASI matang atau matur.
Lalu di sini juga membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas ASI. Yang pertama, faktor makanan ibu. Apabila ibu makan makanan yang kurang bergizi dan seimbang, ini bisa menyebabkan ASI kurang banyak dan juga kualitasnya kurang baik ya. Kemudian faktor isapan bayi, semakin sering bayi mengisap maka produksi ASI pun semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Kemudian intensitas menyusui, faktor psikologi, perawatan payudara, konsumsi rokok dan alkohol, serta teknik menyusui yang salah. Kemudian di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Produksi ASI yang rendah bisa dikarenakan kurang seringnya ibu menyusui. Biasanya sehari itu hanya disusui 3-4 kali, itu justru bisa mempengaruhi produksi ASI, bisa mengurangi ya. Kemudian bayi tidak menghisap dengan efektif. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Di sini ada faktor sosial budaya. Ibu bisa yang sering bekerja atau merasa jika menyusui itu sudah tidak zaman sekarang menggunakan susu formula saja itu salah ya atau kurang tepat. Kemudian faktor psikologi ini bisa dikarenakan ibu takut ditinggal suaminya apabila bentuk tubuhnya sudah berubah, seperti itu salah satunya. Kemudian faktor ibu ini ibu dalam keadaan sakit, kemudian faktor bayi ini bayinya yang dalam keadaan sakit, kemudian faktor tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan kurang memotivasi para ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Kemudian dukungan keluarga dan juga suami. Apabila suami kurang mendukung, ini juga membuat ibu tidak memberikan susu eksklusif secara maksimal tentunya. Kemudian meningkatnya promosi susu formula sebagai pengganti ASI. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan ASI eksklusif. Di sini ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya yaitu ketersediaan ASI, pekerjaan atau aktivitas, pengetahuan, kemudian kelainan pada payudara dan juga kondisi kesehatan ibu. Kemudian faktor eksternalnya, faktor petugas kesehatan, kondisi kesehatan bayi, pengganti ASI atau PASI atau susu formula, kemudian keyakinan. Ya, itu tadi bab 2. Bab ketiga di sini ada penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran. Jadi kesimpulannya bahwa ASI adalah satu jenis makanan yang sudah mencukupi seluruh kebutuhan bayi, baik dari fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Kemudian sarannya di sini penulis menuliskan bahwa sebaiknya para ibu memberikan ASI semaksimal mungkin untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya selama 6 bulan pertama. Kemudian seharusnya juga ibu tidak mengganti ASI ini dengan susu formula, karena ASI memiliki semua kandungan zat penting yang dibutuhkan oleh sang bayi. Baik Kak Muafia, bisa disebutkan kelebihan dan kekurangan dari buku ASI eksklusif dan laktasi ini? Iya, jadi kelebihan dari buku ini merupakan buku yang sangat bermanfaat ya bagi para ibu atau calon ibu, kemudian bagi mahasiswa juga bisa menjadi referensi ilmu atau bacaan. Karena di dalam buku ini sudah dijelaskan sangat rinci mengenai ASI eksklusif dan juga laktasi. Kemudian kekurangannya itu hanya ada beberapa penulisan yang kurang rapi dan juga pemilihan font di sini ukurannya sangat kecil. Nah, ini bisa membuat para pembaca ini kurang nyaman. Mungkin itu. Baik, terima kasih bedah buku kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Nantikan tas buku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Itsada TV. Sampai jumpa.